Bang Dul. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Shinjuku Incident. Di awal film terlihat segerombolan orang imigran gelap yang terdampar di tepi pantai Jepang. Kemudian seorang polisi yang mengetahuinya langsung menghampiri gerombolan orang-orang tersebut. Namun salah satu dari mereka malah mengeluarkan pisau dan membuat polisi itu terkapar. Sehingga para imigran gelap tersebut berhasil melarikan diri dari sana. Setelah itu terlihat seorang pria bernama Tito yang sedang mencuri sebuah pakaian. Ternyata Tito merupakan seorang imigran gelap yang juga baru saja tiba di Jepang. Malam harinya saat Tito mencari tempat tinggal, dia bertemu anggota polisi Jepang yang sedang menangkap para imigran gelap. Sehingga hal tersebut membuat dirinya ketakutan. Kemudian film pun flashback menceritakan saat Tito masih berada di Tiongkok. Tito adalah seorang mekanik traktor. Di sana juga terlihat seorang wanita bernama Sou yang merupakan kekasih Tito. Pada saat itu Sou meminta izin kepada Tito untuk pergi ke Jepang bekerja di sana bersama bibinya. Dan dia berjanji setelah mendapatkan uang yang cukup dia akan segera kembali. Beberapa waktu telah berlalu, Tito sama sekali tidak mendapatkan kabar dari Sou. Dia juga mendapatkan informasi dari temannya yang berada di Jepang bahwa bibinya Sou sudah meninggal. Sejak saat itulah Tito memutuskan untuk pergi ke Jepang menjadi seorang imigran gelap untuk mencari Sou. Kembali ke masa kini. Setelah 2 hari di Jepang, Tito akhirnya bertemu dengan temannya yang bernama Aji. Kemudian Aji memperkenalkan Tito pada saudara dan teman-temannya yang juga berasal dari Tiongkok. Namun Tito tidak memperdulikannya dan malah langsung menyantap makanan di sana karena dirinya sudah 2 hari belum makan. Setelah itu Aji mengajak Tito ke pemandian umum. Di situ mereka bertemu dengan 3 orang gangster Yakuza yang menegurnya karena suara Tito sangatlah keras. Di sini Aji bercerita bahwa dirinya sudah berusaha untuk mencari Sou, namun sama sekali tidak mendapatkan hasil. Maka dari itu Aji pun meminta Tito untuk melupakannya. Keesokan paginya Aji mengajak Tito untuk mencari pekerjaan. Lalu mereka bertemu dengan seorang biro jasa yang memberikan mereka pekerjaan untuk menyortir sampah. Di situ Tito melihat seseorang yang menemukan barang berharga di tumpukan sampah tersebut. Pria ini bernama Hongki. Namun tidak lama kemudian Hongki harus tertimpa tumpukan sampah karena mobil truk sampah tepat berada di atasnya. Saat Tito dan para pekerja lain menolong Hongki, mandor mereka malah menelpon polisi karena mereka semua adalah imigran gelap. Maka dari itu, mereka pun segera melarikan diri dari tempat tersebut. Setelah itu Hongki yang merasa telah diselamatkan nyawanya oleh Tito dan Aji, dia pun mentraktirnya. Lalu Hongki memberikan mereka beberapa kartu telepon yang dapat digunakan secara gratis yang dia beli dari seorang pria bernama Taibo. Di tempat lain, beberapa petinggi gangster Yakuza sedang mendatangi pemakaman ketua Yakuza dan mereka akan mengadakan pemilihan ketua baru. Penghitungan suara pun dimulai. Ketua baru jatuh pada seorang pria yang bernama Muranishi dan wakilnya bernama Eguchi. Sedangkan rivalnya yang bernama Togawa Taro akan menjadi kepala cabang yang ditemani sang anak yaitu Togawa Kyohei. Setelah itu Muranishi dan Eguchi mendatangi makam ketua Yakuza lama untuk memberikan penghormatan terakhir. Sedangkan Togawa mengajak para anggotanya untuk pergi karena dia kecewa dengan hasil pemilihan tersebut. Malam harinya seorang inspektur polisi bernama Kitano mendapat informasi dari anak buahnya terkait laporan masyarakat tentang para imigran gelap yang bekerja di daerah tersebut.
Sementara itu, Tito, Aji, dan para imigran gelap yang lain saat sedang membersihkan saluran air mereka dikejutkan dengan kedatangan para polisi yang akan menangkap mereka semua. Karena telah dikepung, mereka pun akhirnya tertangkap dan langsung diinterogasi. Namun setelah itu kericuhan pun terjadi sehingga Tito, Aji, dan beberapa imigran gelap yang lain berusaha untuk melarikan diri dari sana. Saat Kitano berusaha untuk mengejar mereka, dia malah terpeleset dan terjatuh masuk ke dalam saluran air. Tito yang melihatnya segera menolong Kitano yang memang tidak bisa berenang, sehingga Kitano dapat diselamatkan dan Tito bergegas pergi dari sana. Keesokan harinya saat berada di tengah pasar, Tito terkejut melihat rekannya yang bernama Paman Lau mencuri peralatan golf di tengah keramaian. Aji pun menjelaskan kalau toko-toko di Jepang tidak memiliki penjaga karena orang-orang Jepang tidak ada yang mau mencuri. Setelah itu mereka mengikuti Paman Lau ke sebuah pasar gelap untuk menjual barang hasil curiannya. Karena di pasar tersebut adalah tempat jual beli barang curian dan para pembelinya adalah orang-orang dari Asia Tenggara. Di lain waktu, Tito telah mendapat pekerjaan baru sebagai tukang cuci piring di sebuah kedai. Lalu, seorang wanita bernama Lili menghampiri Tito dan memberikan Tito uang karena dia kasihan melihat Tito yang terlihat sangat lelah. Kemudian Lili diajak pergi oleh seorang pria tua yang sedang mabuk. Namun saat di perjalanan, mereka dicegat oleh beberapa preman. Tito yang melihat kejadian tersebut segera menolong mereka dan membuat para preman itu pergi. Setelah itu mereka pun pergi ke sebuah bar untuk mengobati kepala pria tua tersebut yang terluka. Di situ Lili berniat untuk memberikan uang kepada Tito sebagai tanda ucapan terima kasih karena telah menyelamatkannya. Namun Tito tidak mau menerimanya dan mengembalikan uang yang sebelumnya Lili berikan. Lili yang tidak enak hati, dia pun mentraktir Tito untuk minum bersamanya. Dia juga memberitahu kalau bar tersebut adalah miliknya. Sementara di lain waktu, di sebuah bar milik orang Taiwan yang bernama Gao sedang menyambut kedatangan wakil ketua Yakuza, yaitu Iguchi. Terlihat juga Tito dan Aji yang tengah bekerja di bar tersebut. Namun tanpa diduga, Shou juga berada di sana yang ternyata telah menjadi istri dari Iguchi. Melihat kedatangan Shou membuat Tito